Dunia menahan napas. Iran dan Israel terkunci dalam perang yang mengguncang fondasi keamanan global. Rudal melesat di langit, kota-kota bersiap menghadapi dampak, dan berita utama berteriak tentang krisis yang tidak terkendali. Tapi pertanyaan sebenarnya, siapa sebenarnya yang menginginkan perang ini terjadi? Siapa yang diuntungkan dari kekacauan ini, dan siapa sebenarnya yang mengendalikan di balik layar? Apa yang akan kamu dengar mungkin akan mengubah caramu melihat dunia. Mari kita kembali. Konflik ini tidak meletus dalam semalam. Ketegangan antara Iran dan Israel telah membara selama beberapa dekade, mengakar dalam, rumit, dan pahit. Iran mendukung kelompok Palestina dan Hizbullah. Israel yang selalu waspada melihat ambisi nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial. Tapi cara perang terbaru ini meledak, rasanya diatur. Serangan balas-membalas, eskalasi yang tiba-tiba dan tepat, tidak ada yang terlihat tidak disengaja. Ini terlalu rapi, terlalu nyaman untuk disebut spontan. Begini tentang perang selalu ada pihak yang diuntungkan. Apakah itu Iran? Tidak juga. Sanksi semakin ketat, isolasi semakin dalam, rakyat mereka menderita. Apakah itu Israel? Tidak juga. Mereka diserang, masyarakat mereka tegang, ekonomi mereka terguncang. Jadi, siapa sebenarnya yang menang di sini? Jawabannya mungkin mengejutkanmu. Mundur dan lihat gambaran yang lebih besar. Kekuatan-kekuatan besar, Amerika, Tiongkok, Rusia, semuanya memainkan permainan mereka sendiri. Amerika Serikat, setiap konflik di Timur Tengah meningkatkan relevansi mereka, mendekatkan sekutu regional, dan membenarkan pengeluaran militer besar-besaran. Tiongkok, diam-diam memperkuat hubungan dengan Iran, berharap untuk mengubah keseimbangan kekuatan. Rusia, selalu mengintai, menunggu kesempatan untuk memperluas pengaruh saat dunia terganggu. Masing-masing memiliki andil dalam kekacauan, tetapi jaringannya bahkan lebih dalam. Ada industri yang tidak pernah kalah dalam masa perang industri senjata. Pikirkan, Lockheed Martin, Raytheon, mitra-mitra Eropa dan Timur Tengah mereka, perusahaan-perusahaan ini meraup miliaran setiap kali perang pecah. Bagi mereka, konflik adalah bisnis besar, tambang emas. Semakin banyak rudal terbang, semakin banyak kontrak yang masuk. Dan beberapa ahli percaya semua ini bukan kebetulan. Dokumen yang bocor, strategi pecah belah klasik, dan taktik intelijen kuno, ini bukan teori konspirasi, ini adalah buku pedoman. Iran dan Israel, hanya bidak catur dalam permainan yang jauh lebih besar, digerakkan oleh elit global yang berkembang pesat dalam krisis abadi. Sekarang, efek riaknya bersifat global. Harga minyak melonjak, pasar bergejolak, pengungsi membanjiri perbatasan. Konflik ini menarik negara-negara lain, Amerika, Lebanon, Irak, Suriah, bahkan Turki. Hanya butuh satu percikan, dan domino konflik global bisa mulai berjatuhan. Kita sedang menatap jurang perang dunia baru. Mari kita perjelas ini bukan hanya Iran versus Israel. Ini tentang kekuasaan, uang, dan strategi besar yang ditulis jauh dari medan perang. Jika kita terus menutup mata, jika dunia tetap diam, dalang sebenarnya di balik tirai akan terus mengendalikan. Dan kita semua? Kita hanyalah bidak, dikorbankan sesuka hati. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, berapa lama kita akan membiarkan mereka menentukan nasib dunia kita?